Selamat datang di channel Delima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode WASPAS berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi calon karyawan pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework kode Igniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk database-nya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam aplikasi. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username dan passwordnya salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus sesi login dan memunculkan notifikasi Anda berhasil logout. Untuk passwordnya sendiri, di sini sudah menggunakan enkripsi SHA-1 jadi aman. Setelah kita berhasil login, terdapat 4 menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada menu data kriteria, kemudian ada menu data alternatif, berikutnya ada menu pencarian keputusan, dan yang terakhir ada menu riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada fitur tambah data, kemudian ada edit data, dan yang terakhir ada hapus data. Studi kasus kali ini kita pakai 5 kriteria dengan semuanya bertipe benefit. Untuk menambah data kriteria baru, kita bisa isi form yang telah disediakan. Jadi contoh di sini kode terakhirnya adalah K5, berarti kode berikutnya adalah K6. Untuk namanya kita bisa random dulu aja. Kemudian untuk labelnya kita bisa isi benefit atau cost. Terakhir kita bisa isi bobot kriterianya. Lalu kita klik tombol tambah data dan data akan otomatis ditambahkan ke tabel data kriteria. Untuk mengedit data kriterianya kita bisa klik tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa mengupdate data yang ingin kita rubah. Contohnya di sini labelnya mau saya ganti jadi cost. Kemudian kita bisa klik tombol simpan perubahan. Maka data akan otomatis diperbarui. Berikutnya, jika kita ingin menghapus data kriterianya, kita bisa klik tombol aksi hapus yang ada di sebelah kanan. Konfirmasi tindakan kita dan data akan otomatis terhapus. Nah, saat men-setting data kriteria, pastikan jumlah bobot tiap kriteria tidak lebih dari 1. Jadi di sini contoh ini 0,25 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,15. Ini kalau dijumlahkan nilainya 1. Jadi pada saat pengaturan bobot kriteria ini, kita tidak boleh men-settingnya lebih dari 1 ataupun kurang dari 1. Nah, gimana kalau kita punya kriteria baru? Misal di sini kita tambahkan kriteria 6. Nah, ini kalau dijumlahkan nilainya adalah 1,1. Nah, itu kan lebih dari 1 tuh, berarti harus ada kriteria yang kita adjust. Jadi contoh di sini yang akan kita adjust adalah kriteria komunikasi. Berarti kita tekan tombol editnya, lalu kurangi sejumlah bobot yang lebih. Misal karena ya ini dijumlahkan adalah 1,1, berarti kriterianya kita adjust jadi 0,1. Nah ini setelah dijumlahkan nilainya 1. Jadi pada saat pengaturan kriteria ini bobotnya masing-masing ketika dijumlahkan itu tidak boleh lebih dari 1 ataupun tidak boleh kurang dari 1. Selanjutnya, setelah kita men-setting data kriteria, kita bisa men-setting data alternatif. Nah, data alternatif adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam studi kasus kali ini, data alternatifnya adalah data calon karyawan yang isinya ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriteria. Untuk menambahkan data alternatif, kita bisa klik tombol tambah data. Kemudian kita bisa isi form tambah datanya. Contoh di sini kode terakhirnya adalah P25, berarti kode berikutnya adalah P26.
Untuk namanya kita bisa random dulu, nomor teleponnya kita random dulu aja, alamatnya kita juga random dulu aja. Berikutnya kita isi penilaian alternatifnya terhadap kriteria. Penilaian alternatif terhadap kriteria ini menggunakan subkriteria dengan format skala ordinal 1-4, mulai dari kurang sampai dengan sangat baik. Jadi contoh di sini kemampuan teknisnya kita nilai cukup, komunikasinya baik, pengalamannya sangat baik, kedisiplinannya cukup, kerja timnya baik. Selanjutnya kita bisa klik tombol simpan dan data akan otomatis ditambahkan ke tabel data alternatif. Nah, ini kenapa ada 5 baris? Karena data alternatif pada sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai jumlah kriteria yang ada pada sistem. Jadi, kenapa ini 5? Karena kita punya 5 kriteria. Jadi, otomatis di sini ada 5 baris penilaian. Nah, gimana kalau kita punya 6 kriteria? Kalau kita punya 6 kriteria, maka pada saat proses tambah data, ini kita harus menilai 6 kriteria. Jadi secara otomatis nanti barisnya di sini menyesuaikan ada 6 penilaian. Gimana kalau kita punya 4? Nah, kalau kita punya 4 berarti barisnya ini nanti hanya ada 4 penilaian. Jadi nanti baris ini sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada sistem. Seperti itu. Berikutnya, gimana kalau kita mau mengedit data penilaiannya? Misal di sini kita ingin mengedit data penilaian pelamar 1 pada kriteria kedua. Berarti kita klik tombol aksi edit yang ada di sini. Kemudian kita perbarui penilaiannya, lalu klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diperbarui. Berikutnya, jika kita ingin menghapus data kriterianya, kita bisa klik tombol hapus yang ada di sini. Klik aja salah satu dari baris penilaian ini. Misal kita ingin menghapus data pelamar 1. Nah, ini kita bisa klik tombol hapus yang manapun sesuai dengan data yang ditarget. Seperti itu. Nah, kenapa didesainnya seperti itu? Karena sekali lagi data alternatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah data kriteria yang ada. Misal kalau kita hapus satu persatu kayak gitu, nah itu akan membuat penilaian pencarian keputusan ini nanti akan rancu. Karena kita punya 5 kriteria, tapi baris penilaiannya ini hanya ada 4. Sedangkan kita tidak bisa menambahkan kriteria penilaian susulannya pada data alternatif. Sehingga pada saat proses pembuatan aplikasi ini diputuskan, mau ini diklik yang manapun, data akan otomatis terhapus pada data yang ditarget atau pelamar yang ditarget. Berikutnya, bagaimana kalau admin ingin mengosongkan data pada tabel data alternatif? Ini misal data pelamarnya sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu admin tinggal klik tombol truncate yang ada di sebelah sini. Maka data akan otomatis dikosongkan. Nah, untuk menambahkan datanya, itu juga admin tidak perlu tambah satu persatu. Kita bisa memanfaatkan fitur upload data yang telah disediakan. Dengan cara mengupload file Excel yang telah dimodifikasi sesuai dengan bentuk tabel data alternatif, kemudian klik tombol upload, maka data akan otomatis dikirim ke tabel data alternatif. Nah, untuk bentuk Excel-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, ini ada 5 penilaian. Gimana kalau kita punya 6 kriteria atau punya 7 kriteria? Nah, itu tinggal kita masukkan aja ke kolom berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya 6 kriteria ya kita masukkan tambahan 1 kolom. Kalau kita punya 7 ya 2 kolom. Kalau kita punya 10 ya 5 kolom. Sesuai dengan jumlah kriteria yang kita punya. Ini pun juga bisa ditambahkan jumlah alternatif yang kita punya. Jadi bebas tuh mau tambahin kriteria sebanyak apapun ataupun data alternatif sebanyak apapun. Nah, gimana kalau ternyata kita hanya punya 2 kriteria? Maka ini bisa langsung dihapus saja.
Atau kalau kita cuman punya 10 pelamar, berarti ini tinggal langsung dihapus saja, seperti itu. Jadi fleksibel sesuai dengan studi kasus atau kondisi lapangan kalian. Kemudian setelah kita men-setting data kriteria dan data alternatif, kita masuk ke menu utama aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Nah, pencarian keputusan pada aplikasi ini dilakukan dengan metode WASPAS. Hasil seleksi ditampilkan dalam format perankingan dengan nilai skor akhir sebagai dasar perankingan. Terdapat fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Dalam pencarian keputusan ini juga terdapat tab panel yang berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan seleksi dengan metode WASPAS. Ada penilaian alternatif, normalisasi, sampai dengan hasil perankingan. Nah, terakhir ada menu riwayat keputusan. Menu riwayat keputusan ini digunakan admin untuk melihat hasil seleksi yang sebelumnya telah disimpan saat melakukan aktivitas pencarian keputusan. Jadi kalau kita klik simpan hasil ini, maka data akan dikirim ke menu riwayat keputusan. Kalau kita hanya melakukan aktivitas pencarian keputusan seperti ini tanpa menyimpan hasilnya, maka data tidak akan dikirim ke menu riwayat keputusan. Nah, demikian demo aplikasi kali ini. Untuk kelebihan aplikasi ini adalah sistemnya sudah modular dan dinamis. Kalian bisa tambahkan data kriteria sebanyak apapun, kalian juga bisa tambahkan data alternatif sebanyak apapun, tergantung kondisi lapangan dan studi kasus kalian. Aplikasinya pun juga sudah clean. Bisa dilihat sendiri, di sini tidak ada error sama sekali. Jadi pada saat proses pencarian keputusan itu bisa maksimal. Meskipun kalian punya data alternatif sebanyak apapun atau punya data kriteria sekompleks apapun, sistem akan dapat melakukan aktivitas pencarian keputusan dengan maksimal. Kemudian aplikasinya pun juga sudah dibangun dengan format modular. Jadi kalau kalian ingin modifikasi sesuai dengan preferensi kalian, itu bisa jauh lebih mudah. Terakhir, aplikasi ini juga sudah disupport dengan file Docker. Jadi untuk kalian yang terbiasa main Docker, kalian tinggal Docker Compose Up, kemudian kalian import database-nya, lalu aplikasi akan bisa digunakan. Nah, untuk kekurangan aplikasi ini sendiri, yang pertama ada tampilan mobilenya masih kurang rapi. Karena aplikasi ini dibangun dengan berbasis web, jadi kita tidak terlalu memperdulikan tampilan mobilnya seperti itu. Kemudian pengolahan datanya pun masih sangat sistematis. Jadi contoh di sini, pada saat kita men-setting data kriteria, kita harus memastikan betul bobotnya ini satu sama lain. Ketika dijumlahkan itu tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 1. Kenapa? Karena begitulah aturan dari algoritma yang kita pakai, yaitu algoritma WASPAS. Jadi meskipun kita punya 100 kriteria atau kita punya 200 kriteria, itu bisa sistemnya. Cuman kalian harus tetap memastikan betul masing-masing bobot ini ketika dijumlahkan nilainya tidak lebih dari 1. Kemudian pada saat men-setting data alternatif, itu sekali lagi data alternatif ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus berdiri linear sejumlah dengan kriteria yang kita punya. Jadi contoh di sini misal kita tambahkan 2 kriteria baru, kriteria kita jadi ada 7. Nah, ini di sini kan ada 5. Kita tidak bisa tambahkan penilaian susulannya nih. Berarti kita harus truncate datanya. Kemudian kita modifikasi Excel-nya sesuai dengan kriteria baru yang kita punya. Kemudian kita upload ulang datanya dan data akan otomatis dimasukkan ke tabel data alternatifnya. Atau kalau kalian mau tambahkan satu persatu juga bisa sesuai dengan preferensi kalian mau yang mana. Namun ini semua adalah kekurangan yang bisa diatasi. Ini adalah bentuk base modelnya. Kalau kalian ingin custom, kalian bisa order aja, bisa langsung chat di WhatsAppku, linknya ada di deskripsi. Jadi kalian bisa ubah tampilannya, kalian bisa tambahin fitur atau tambahin menu,
atau kalian ingin mengurangi kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutkan, itu bisa. Pokoknya langsung aja chat di WhatsApp. Sekian demo kali ini, Daily Makut pamit.